saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saja di depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan, kerjakan ini. Jangan ragu tanya. Maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat serta nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita di dalam baikan dakwah, bertausiah, ceramah, mestinya pakai dalil. Katanya Khalid Basalamah disuruh ditanyakan kalau kita lagi mengikuti pengajian atau mendengarkan tausiah ustadznya, disuruh ditanyakan dalilnya mana, katanya Khalid Basalamah. Mari kita simak videonya. Yang terakhir, ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saja di depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan, kerjakan ini. Jangan ragu tanya. Maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya. Gitu. Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, semua perkataan bisa ditolak, diterima kecuali pemilik kuburan ini. Itu juga kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena kita punya standarisasi hukum. Muslim Afrika, Muslim bule di Eropa dan Amerika, Muslim Jazirah Arab, Muslim di Asia Tenggara, Melayu, sama saja. Selama syahadat hukum halal haramnya sama, ibadahnya sama. Wong kiblatnya satu, Ka'bah, Tuhannya satu, Allah, Nabinya satu, Muhammad SAW. Kitabnya Al-Quran sama. Kenapa harus ada perselisihan? Satu, dia mengira bahwasanya apa yang disampaikan oleh kiai, oleh ulama itu tidak punya dasar ya. Kita perlu ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu yang kita. Kemudian yang menyampaikan itu ulama yang menyampaikan itu adalah atas dasar perintah dari Allah, itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sangat salah kalau dikatakan apa yang disampaikan kiai itu dikatakan tidak ada dasarnya, itu salah. Karena dasarnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nabi bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi ila akhirih. Itu. Namun Ustaz Khalid Basalamah ini kira-kira konsisten ya. Kalau kita tanya balik, suruh tanya tadi ya, disuruh tanya dalilnya biar benar apa yang dikerjakan. Baiklah, kita tanya. Mungkin kalau video ini untuk nyampai ke beliaunya ya kemungkinannya kecil ya, karena channel kami masih kecil, masih belum begitu terkenal. Cuman mungkin bisa saudara-saudara salafi itu bisa membantu menjawab pertanyaan ini atau disampaikan kepada Ustaz Khalid Basalamah. Baiklah, tanya kepada Ustaz Khalid Basalamah. Ustaz Khalid Basalamah mengatakan ya, dia mengatakan punya wudhu cuma dua, ya, rukun wudhu cuma dua, yaitu membasuh muka dan membasuh kedua tangan seperti tayamum. Yang lain sunnah muakkadah.
Ini videonya. Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian, kita selalu belajar hukum ini, misalnya Imam Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Ahmad berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Malik berkata gini, dalilnya ini. Imam Abu Hanifah berkata ini, dalilnya. Semua fikih kita pelajari. Wudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil. Bilang memfitnah oleh anak buahnya ya. Kalau ada videonya. Ini mana dasarnya ya? Saudara Salafi Wahabi, dasarnya mana? Beliau mengatakan fardunya wudhu cuma 2 ya. Rukun wudhu kata beliau itu cuma ada 2, yaitu membasuh wajah dan basuh telapak tangan sebagaimana tayamum, dan yang lain sunnah muakkadah. Coba bisa saya sebutkan atau saudara Salafi Wahabi sebutkan dalilnya mana ya. Di ayat mana, hadisnya yang mana. Silahkan jawab di kolom komentar atau bisa disampaikan ke Ustadz Khalid Basalamah. Ada enggak dalilnya? Sementara yang terdapat dalam Al-Quran itu ada 4 ya. Faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai ke sikut, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepalamu. 3, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai kedua mata kaki. Yang dalil yang fardunya wudu, rukun wudu ada 2 ini mana ayatnya? Hadisnya mana? Kemudian beliau mengatakan menginjak kotoran kucing atau hewan yang lainnya ya, itu membatalkan wudu. Dalil Qur'annya mana? Dalil Qur'annya mana? Ayat, kemudian dalil hadisnya mana? Kemudian kalau tidak ada, mungkin dari ulama-ulamanya, ulama siapa yang mengatakan menginjak kotoran kucing, tai kucing itu membatalkan wudu. Tolong disebutkan ya. Hadisnya mana? Qur'annya ayat keberapa? Kalau tidak ada dua-duanya, mungkin bisa dikatakan dari ulamanya. Apa fatwanya Syekh Utsaimin, apa fatwanya Syekh Shalih Fauzan, apa fatwanya Syekh bin Bas, atau Ibnu Qayyim, atau Syekh Albani, dan lain sebagainya. Silakan dijawab di kolom komentar atau disampaikan langsung ke Khalid Basalamah kalau saudara ada yang punya akses ke sana. Yang ketiga, pertanyaan saya, beliau mengatakan bahwasanya buaya halal. Ini saya juga tanyakan ayat Qur'annya. Di ayat yang mana Allah mengatakan bahwasanya buaya halal? Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan siapa yang menerangkan bahwasanya daging buaya halal? Yang minta tolong. Komennya yang baik-baik, jawab pertanyaan ini. Kalau tidak bisa jawab, bisa disampaikan ke Khalid Basalamah. Khalid Basalamah tidak akan bisa menjawab. Dia hanya paling jawabannya 1. Setahu saya. Kalau saya yang punya akses ke Khalid Basalamah, pasti saya tanyakan itu. Dan saya yakin jawabannya cuma 1. Setahu saya. Saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya Dalilnya bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi dalilnya setahu saya. Enak, paling simple itu. Bukan dalilnya dari Allah, ayat Quran, surat ini, ayat kesekian, atau hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah, atau dari sahabat Anas, dari sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, atau lain sebagainya. Itu masih sulit katanya, kayaknya. Tapi yang lebih simpel adalah yang lebih simpel itu adalah jawabannya Ustadz Khalid Basalamah. Setahu saya, enak.
bagus, jawab betul. Ya, betul, betul. Bagus segini. Dalilnya setahu saya. Bersama TV yang dirahmati oleh Allah. Coba kita berpikir lebih cerdas lagi. Orang yang kelompok yang selalu mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Orang lain yang di luar kelompoknya dianggap tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Mengajak ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata ketika dia berceramah dalilnya cuma setahu saya. Ya. Dalilnya cuma setahu saya. Bersama TV yang dirahmati oleh Allah. Ya. Perlu kita ingat dan perlu kita ketahui ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sama dalilnya sama Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama-ulama salaf. Mereka itu bukan asal ngomong, bukan hanya asal dongeng. Ya, kita kembali lagi kepada murid bersama. Mungkin takut lupa ya, saya ulang pertanyaannya. Tadi yang dikatakan adalah fardunya wudhu ada dua, ya, dikatakan rukun wudhu dua, cuman membasuh wajah dan kedua tangan sampai sikut sebagaimana tayamum. Ya. Katanya Khalid Basalam setahu saya ya. Coba selain setahu saya dalil Qur'annya dan dalil hadisnya mana? Kemudian tai kucing, menginjak tai kucing itu membatalkan wudhu. Ayat-ayatnya mana, dalil sunnahnya. Kemudian buaya halal. Bersama TV yang dirahmati oleh Allah, orang-orang NU, ulama-ulama NU itu tidak sembarangan ya. Banyak di antara ulama-ulama kami itu juga hafal Quran. Bukan ulama-ulama Wahabi saja yang hafal Quran. Ulama kami juga lebih banyak yang disampaikan oleh ulama-ulama NU itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak sembarangan bunyi. Ya. Sekarang yang termasuk yang bisa dengan sembarangan berbunyi, asal nyerocos, asbun, asal bunyi. Ya Khalid Basalamah sendiri mengatakan fardunya wudhu cuma ada dua. Di Quran ada 4. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran tidak ada dalil tentang batalnya wudhu itu menginjak tai kucing, menginjak kotoran kucing atau kotoran lainnya. Dalam Al-Quran dan dalam Sunnah tidak ada keterangan bahwasanya daging buaya itu halal, tidak ada. Ayo, pertanyaan saya itu dijawab. Mungkin ada. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa yakum. Lahit taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.